Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Hari ini kita akan presentasikan, intinya mau mendiskusikan tentang soal yang tugas masing mengenai glacial environment. Ya, Perlu di absen dulu nggak sih? Nggak usah ya? Udah sering. Momo hadir. Ya. Lagi siapa lagi? Mantap. Syifa hadir. Enggak hadir. Mantap. Muhammad Shibli hadir. Iya bang. Works. Sabar, gua siskin dulu. Oke. Google Earth Pro. Bentar ya. Ini share-nya kelihatan kan ya? Kelihatan. Yo, ush. Mantap. Silakan yang ingin menjelaskan tentang ini. Gue dulu. Nah, siapa tuh? Oh, yang pertama dulu ya, pertama dulu. Oh, boleh Dini, silakan. Jadi itu lingkungan glasial gak sih? Soalnya bisa dilihat adanya keterdapatan es pada lingkungan ini. Apalagi kalau misalnya kita lihat bagian atasnya. Di zoom bisa di ini ya? Di bagian atas. Nah, itu kan dapat dilihat adanya keterdapatan. Bisa disimpulkan kalau lingkungan ini itu adalah lingkungan glasial. Lanjut nggak? Terus Oh, udah. Udah. Terus untuk sendiri pelapukan fisika. Soalnya bisa dilihat di sini kan pada bagian atasnya tadi bisa di pinggir ke bagian Yang mana tuh? Ini, bukan? pinggir kiri. Nah, zoom lagi dikit ke pinggir kiri. Kiri. Nah, gini. Nah, bisa dilihat kan kalau misalkan pelapukan fisika itu bisa ditandai atau diindikasikan dengan perubahan temperatur. Nah, kalau misalkan pada daerah ini itu bisa dilihat kalau bagian atasnya itu tertutupi oleh es, sedangkan bagian bawahnya itu tidak tertutupi oleh es. Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya perbedaan temperatur pada bagian atas dan juga bagian bawah, sehingga bisa disimpulkan bahwa pelapukannya pelapukan fisika. Dan juga pada lingkungan ini juga terdapat kayak guratan-guratan gitu, seperti yang di bagian ini kayak guratan-guratan gini. Nah, ini tuh menurut kelompok kami bisa diduga karena adanya erosi dari bagian yang atas terus turun ke bawah. Nah, adanya erosi ini itu merupakan indikasi dari pelapukan fisika. Karena kalau pelapukan fisika itu kan dia merubah ukuran dan juga merubah bentuk, tapi tidak merubah komposisinya kan. Begitupun dengan erosi. Kalau misalkan terjadi erosi itu kan akan merubah ukuran dan juga bentuk dari butiran-butirannya. Tapi komposisinya tuh tetap sama, maksudnya mineralnya tuh tidak berubah gitu. Nah, lalu spesifiknya sampel ya. Yang ini masih ini. Nah, ini. Ini sih contohnya tuh. Bentar. Yang adanya perubahan. Ini. Yang ininya apa ininya ya? Salah. Atas sama bawah ya? Ini nih. Oh ya. Ini kan kayak yang bagian atasnya tertutupi es, berarti suhunya lebih tinggi. Bagian atas
bagian atas suhunya lebih rendah karena dia tertutupi es, sedangkan bagian bawah ini suhunya tuh meningkat. Jadi semakin ke bawah suhunya akan semakin meningkat. Gitu. Terus ini juga sekaligus menjawab yang soal nomor 3. Contohnya itu yang ini. Dan juga ini bisa terlihat guratan-guratannya merupakan indikasi dari erosinya. Dan kalau misalkan yang ukuran butir bisa dibalik ke bagian kanan. Kanan, Ini nggak sih? zoom lagi. Ya, zoom lagi. Oh, zoom lagi. Zoom lagi. Agak ke depan. Gini. Oh. Mana ya? Enggak, kanan kan. Kanan ke kanan. Ini nih. Coba, nih gue maksudnya. Yang di situ. Di sini? Iya, ini nih. Tonton gue berarti dulu. Oh, ini. Mundur. Ini nggak sih? Yoi. Nih. Nah, itu. Nah, kalau misalkan dari ukuran butirnya itu sendiri, kan ini bisa dilihat ya contohnya nih bagian sini. Nah, itu pada lingkungan ini, sortasinya itu tergolong ke dalam early sorted atau sortasi yang buruk. Karena ukuran butirnya tidak seragam. Di sini dapat dilihat ada yang gede-gede dan juga ada yang kecil-kecil kan. Nah, terus habis itu derajat kebundarannya itu juga angular karena di sini tuh butirannya menyudut, nggak bulat-bulat nih di sini nih. Bisa dilihat ini butirannya tuh kayak menyudut gitu, nggak bulat-bulat. Makanya derajat kebundarannya itu angular. Lalu ukuran butirannya itu berupa gravel hingga sand karena memiliki ukuran fragmen yang besar hingga halus. Nah, ini tuh bisa diduga sebagai sandnya, jadi sandnya itu sebagai matriksnya gitu. Terus habis itu fragmennya itu yang ini yang gravel, yang gede-gede. Mantap. Oke. Pada gitu. Oke, Dini udah nomor 4. Nah, ini sekarang yang nomor 5. When the sediment you see today lithifies, what type of sedimentary rock would you expect to be most abundant in this area gitu. Berarti kan kira-kira batuan sedimen apa yang bakal banyak ditemui kalau misalnya si sedimen-sedimen ini tuh terlitifikasi. Nah, kalau menurut aku sih, menurut aku sih batuan yang bakal sering ditemuin di daerah ini tuh nantinya itu sandstone immature. Ini tuh berdasarkan jawaban di nomor 4 ya. Jadi kenapa sandstone? Karena bisa dilihat kayak lebih banyak lebih banyak sedimen yang ukurannya sandstone daripada yang gravel kan. Terus kenapa immature? Karena meskipun dia mengalami pelapukan, tapi tuh si sedimen di lokasi tersebut tuh sortasi sama roundness-nya tuh masih buruk. Jadi kayak belum well sorted sama very rounded gitu kan. Terus dia tuh cuma mengalami pelapukan fisika doang kan dari jawaban sebelumnya. Jadi komposisinya juga nggak berubah. Makanya itu disebut immature gitu. Terus kalau selanjutnya ini kita jawab yang table. Oh iya, table. Yang Nah, table. ini. Nah, state of matter dulu berarti. Ya, state of matter itu kayak ada 3 jenis kan, liquid, gas, sama solid. Nah, seperti yang kita ketahui, glacier itu kan ice, which is itu solid. Jadi state of matter-nya si glacier itu solid gitu. Terus kalau untuk composition-nya, glacier itu kan berasal dari air yang membeku kan. Jadi dia komposisinya masih H2O. Oke, masuk ke area distribution. Bisa diputar botol kayak gini. Jadi persebaran area dari glacial environment ini, dia kan mayoritas didominasi oleh es ya. Jadi es itu biasanya terbentuk oleh suhu yang rendah. Suhu rendah itu biasanya tergantung sama elevasinya. Semakin tinggi elevasinya, biasanya suhunya semakin rendah juga.
Jadi areal distribusinya itu bisa dari puncak gunung, terus dia menuruni ke lereng gunung, terus dia bisa naik sungai-sungai kayak gini contohnya. Terus rate of flow ya. Rate of flow itu kalau glacial environment itu sebenarnya relatif lambat ya, soalnya dia tuh perkembangannya bisa nyampe tahun per tahun, tapi bakal ketara nih. Contoh dari sini, ini di ujung sini kan misalnya ceritanya sungainya masih kecil di sini, masih kayak belum gede lah. Nanti ini bisa ini nanti makin lama ini si SS di sini bisa mencair dan nanti si sungainya makin gede. Terus erodes by. Nah, sebelumnya udah sempat lihat YouTube juga kalau si pergerakan dasar ini tuh udah kayak bahasanya bulldozer natural. Soalnya dia di bawahnya ini ada yang paling ketara itu ada 2 jenis. Kita nggak bisa lihat di sini sih. Lanjut tahu boleh. Nah, ada 2 kalau di glacier tuh. Ada yang namanya abrasi ceritanya. Nah, jadi itu si abrasi itu pertama kembali. Pertama plucking dulu. Apa sih itu plucking? Plucking itu diambil dari kata bahasa Inggris plug yang itu artinya mencabutkan. Nah, jadi ini pas si glacier itu bergerak, si permukaan tanah yang dibawahi sama si glacier ini makin lama akan ketarikan ceritanya. Nah, jadi dia tuh akan membawa butiran-butiran kecil fragmen dari si SS yang ke bawah tadi. Jadi si tanahnya bakal kecabut kayak bolong-bolong gitu. Nah, gara-gara butiran-butiran yang bolong-bolong tadi ketarik, habis itu kegesek lah ceritanya sama permukaan tanah itu. Nah, itu disebut namanya abrasi. Nah, itu jadi pas selama proses pengerosian itu ada 2 nanti proses coraknya, ada straight, ada groove gitu. Maksimum depth. Oh, terang gue ya. Soalnya gue nggak buka soalnya. Oh iya, maaf Le. Kalau buat maksimum depth to which erosion can occur itu kan S-nya itu mencapai garis pantai dari mencapai shoreline itu dari shallow shelf. Nah, jadi S-nya itu dari dasar laut. Jadi dari yang gue tangkap sih maksimum depth which erosion can occur itu dari dasar laut. Dari yang gue tangkap. Kalau yang depositnya deposit by ice if it's unconsolidated or tilted if it's solidified, berarti itu di depositnya sama es kalau tidak terkonsolidasi atau sama tilit kalau dia terlitifikasi. Ini sih. Bill? Boleh ke soalnya? Oh ya, soal astagfirullah juga lupa. Maaf. Ini. Oke, nah kemudian untuk yang terakhir ya, ada types of sediment ini kita bisa dibagi menjadi 3. Pertama itu ada maximum class size range, yang kedua ada sortasinya, dan yang ketiga itu ada class shape-nya, bentuk kelasnya ya, kelasnya. Nah, kemudian yang pertama itu dari ini ya, tadi tuh maksimum class size range-nya itu untuk glasier dia itu ini ya, fine grain to boulder. Nah, itu merupakan supraglacial debris yang dominan itu dari fine grain menuju coarse grain. Nah, ini fine grain ini bisa dikatakan sebagai clay mineral, dan coarse grain itu bisa mencapai boulder. Nah, ini sumbernya saya dapat dari Nichols tahun 2009. Nah, kemudian dropstone itu bisa berupa apa saja hingga ukuran batu besar yang tadi saya sebut sebagai boulder.
Nah, dan ukurannya sangat kontras gitu dengan baturan halus seperti clay yang ada di sekitarnya. Jadi dia fine grain menuju boulder. Kemudian untuk sortasinya dari glacial environment ini, dia glacial sediment yang normalnya itu very poorly sorted gitu. Jadi dia buruk dari very poorly sorted sampai poorly sorted gitu. Nah, karena deposit glasial ini kan dia outburst ya, ledakan glasial gitu. Jadi thick beds of sand and gravel that are massive and poorly sorted. Jadi bentukannya itu masif, sortasinya masif. Jadi seperti ya poorly sorted gitu. Jadi dia kurang bagus lah untuk sortasinya. Sumbernya saya dapat dari Nichols juga tahun 2009. Kemudian yang terakhir itu ada class shape-nya. Nah, dia itu untuk glacial environment itu dia bentuknya itu angular ya, angular karakter of rockfall deposit. Jadi rockfall yang deposit yang jatuh itu dari batuannya dia bentukannya angular gitu. Jadi tidak rounded. Nah, jadi yang saya baca itu supraglacial detritus is usually unmodified during transportasi and retains the poorly sorted angular character of rock deposit. Nah, jadi bentukannya itu karakternya menyudut gitu dengan sortasinya tadi yang buruk. Nah, kemudian saya ingin menyimpulkan karakteristik of glacial deposit. Nah, itu litologinya itu konglomerat, sandstone, dan mudstone. Nah, kemudian teksturnya tadi itu ada extremely poorly sorted atau very poorly sorted into poorly sorted. Nah, kemudian strukturnya itu ya mungkin cross bedding, bisa influvio glacial, kemudian non-intils, kemudian asosiasinya mungkin itu berdasarkan yang sebenarnya saya baca, dia berasosiasi dengan fluvial facies, or with yang tadi Mumus bilang itu, or with shallow marine deposit. Nah, Udah, Bil? Halo, tes. halo. Oh, udah. Oke. Berarti sudah, insya Allah sudah kejawab semua ya pertanyaan yang ada di sini. Iya, Stop terakhir share dulu. bagian gue tadi. Oke, stop share dulu. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya tugas ini kita bisa menambah wawasan mengenai glacial environment. Amin. Oke, mungkin sudahi dulu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.